Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Royadi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0488352243. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, berikut tugasnya. Tugas praktik 3 untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah akan mahasiswa pelajari mengenai VJS. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem perorganisasian kode JavaScript framework VJS dengan konsep V komponen dan template untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SIPA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Tugas praktik 3 ini memiliki 8 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Berikut 8 indikatornya. Baik, langsung saja ke soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis VJS sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk struktur proyek V pada tugas praktik 3 adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini strukturnya. Dan juga di sini ada catatan. Oke, seperti ini. Baik, sebelum masuk ke websitenya, saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur dan struktur proyek yang telah saya buat di kode editor ini. Saya menerapkan sistem pengorganisasian kode yang modular agar lebih rapi dan terstruktur. Di sini dapat dilihat saya memiliki folder aset untuk menyimpan styling CSS dan folder data yang berisi data bahan ajar JSON yang telah saya download bersamaan dengan file tugas. Data bahan ajar JSON ini bertindak sebagai sumber dummy data kita. Inti dari penerapan VJS pada proyek ini ada di dalam folder JS. Sesuai dengan instruksi tugas, saya memecah halaman web menjadi beberapa V komponen. Terdapat 5 komponen utama di sini, yaitu appmodal.js, DO tracking, order form, status batch, dan stock table. Pemisahan menjadi komponen-komponen kecil ini sangat penting dalam software engineering agar kode mudah dikelola dan dapat digunakan ulang atau reusable. Selain itu, terdapat folder service yang berisi api.js khusus untuk menangani proses pengambilan data JSON. Lalu ada app.js yang berfungsi sebagai root instance atau pengendali utama V, dan tentunya ada index HTML sebagai fondasi utama untuk merender seluruh template dan routing aplikasi. Untuk soal nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list atau bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut. Kita coba mendemonstrasikannya. Oke, seperti ini tampilannya. Di sini kita diminta untuk menampilkan kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kode judul, kategori mata kuliah, menteri daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status. Ya, terdapat fitur edit juga di sini, terdapat filter. Ya, di sini sudah ada kode mata kuliah seperti ini dan judul mata kuliah: pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dasar-dasar sosiologi. Dan sini terdapat kategori juga, mata kuliah wajib, praktikum, dan mata kuliah pilihan. Untuk UT daerah, sini ada Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ini ya, sudah ada lokasi rak juga. Sini misalnya untuk pengantar manajemen, rak 1 A3, pengantar akuntansi, rak 1 A4, biologi umum, rak 3 B2, dasar-dasar sosiologi, rak 2 C1. Dan juga saya disini sudah menampilkan harga dengan format kurensi atau RP. Contohnya 65.000, 60.000, 80.000, 25.000. Selanjutnya untuk stok, 28 buah, 7 buah, 12 buah, 2 buah. Di sini juga terdapat stok safety bahan ajar. Ya, untuk safety-nya 20 buah, 15 buah, 10 buah, dan 8 buah. Dan juga untuk status, data file catatan ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Ya, seperti ini. Bila kita cover baru, nah seperti ini.
Selanjutnya terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar. Ini fitur editnya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Ya, ini filter, ini sort data seperti ini. Selanjutnya terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Kayak di sini apabila kita memfilter UT daerah, misalnya di sini saya pilih Jakarta, maka otomatis akan muncul kategori mata kuliah seperti ini. Kita kembali, maka akan hilang kategori mata kuliah. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar seperti ini ya, langsung otomatis. Selanjutnya terdapat fitur sort yang hanya mengimpurkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Seperti tadi, judul, stok, dan harga. Harga termurah. Oh, sorry, ini belum, tadi saya filter dulu. Selanjutnya terdapat fitur terdapat di set ulang atau reset. Yang tadi saya lakukan ini reset, kembali otomatis. Baik, selanjutnya pada tampilan status, apabila stok menipis maka otomatis akan berwarna kuning dan ada tanda peringatan seperti ini. Apabila stok aman maka akan berwarna hijau seperti ini. Seperti ini, terdapat formulir tambah komoditas baru. Dan juga di sini terdapat juga untuk fitur untuk menghapus. Ya, bila kita ingin menghapus, maka muncul pop-up atau alert konfirmasi penghapusan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data bahan ajar dengan kode ECMA 4115? Ya, hapus mana atau batalkan. Nomor 2, tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman drop-off bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js, menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor drop-off atau NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard Enter. Pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard VSC. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor drop-off, di mana tergenerate otomatis penomborannya terdiri dari drop-off, tahun berjalan, sequence number. Misal, DO 2025-001 untuk awal data. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. NIM diisi secara manual oleh pengguna. Nama, sama juga, diisi manual oleh pengguna. Untuk ekspedisi JNE reguler atau JNE Express dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Data pada paket, gunakan elemen select untuk menampilkan di halaman informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk menampilkan informasi. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Pada tanggal kirim perlu diformat sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun. Contoh 25 Agustus 2025. Total harga diambil dari data pada array of object paket. Harga pada tanggal kirim perlu diformat untuk menambahkan kurensi RP. Buatlah juga validasi input sederhana saat memasukkan data delivery order baru. Terdapat fitur untuk menambahkan status progress perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time untuk date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Kita masuk ke menu tracking drop off. Oke, pelacakan distribusi pengiriman tracking drop off. Cek status real time pengantaran bahan ajar mahasiswa menggunakan kombinasi nomor, resi, drop off atau NIM. Untuk stok bahan ajar tadi, manajemen stok gudang bahan ajar, kelola data buku, filter wilayah, kontrol safety stock, dan reorder cetak ulang. Oke, sekarang kita coba melacak nomor drop off. Kita cek di file JSON. Oh ya, saya lupa memberikan keterangan, yaitu pada file data bahan ajar JSON ini telah saya update sebelumnya. Saya masukkan data saya, yaitu ya Royadi dengan NIM, ini NIM saya.
dengan nomor dari fully order 2025 002. Coba saya salin. Oke, kita masukkan, kita cari ya nomor resi DO 2025-002, tanggal kirim tanggal 26 bulan 8 2025, nama mahasiswa Royadi, NIM seperti ini 0488352243. Untuk ekspedisi yaitu JNE, paket modul UT, paket UT 002 ya. Katalog perjalanan pengiriman pada pukul 8:20 tanggal 26 bulan 8 2025. Paket diterima di gudang Jakarta. Dan sebelumnya dan selanjutnya pada pukul 13:15 paket dikirim ke Surabaya. Di sini terdapat juga update checkpoint. Terdapat juga menu registrasi manifest distribusi pengiriman baru. Selanjutnya kita akan coba mengecek nomor delivery order yang lain. Sini. Copy. Ya, ini kita hapus dulu. Kita paste lagi. Coba kita cari. Ya, nomor resi DO 2025-0001, nama mahasiswa Rina Wulandari, dengan link pengirim 123456789. Kurir JNE, paket modul UT, paket UT 001. Katalog perjalanan pada pukul 10:12, penerimaan di loket Tangsel. Sini juga terdapat, langsung saja kita clear atau ESC. Nah, langsung bersih dia. Saya sudah melakukan update pada katalog perjalanan melalui update checkpoint. Jadi saya mengetikkan paket sampai di Palembang, otomatis masuk pada pukul 20:54 pada tanggal hari ini. Terus kita akan coba registrasi manifest pengiriman baru, misalnya NIM 123321123, nama lengkap misalnya Saifuddin, ekspedisi Express. Ya, ringkasan manifest seperti ini ya. Daftar modul mata kuliah EKMA 4116, EKMA 4115, harga buku 120.000, terbitkan pengiriman ya. Terdapat pop-up atau notifikasi DO atau delivery order baru berhasil dibuat dengan nomor DO 2026-002. Di sini juga terdapat menu pemesanan baru, loket pemesanan bahan ajar universitas terbuka, formulir mandiri bagi mahasiswa untuk melakukan pembelian paket komoditas bahan ajar utama semester berjalan. Contoh di sini saya akan masukkan NIM 123321123 lagi, nama lengkap, jadi saya akan memilih reguler, paket IPA dasar seperti ini. Pesanan berhasil dibuat. Baik, demikianlah pengerjaan tugas praktik 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.